Diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah SMA di Jepang bernama Sujuran, yang mana sekolah ini didirikan berdasarkan tidak ada alasan, karena selain para guru tidak pernah mengajar, para murid pun bisa seenaknya keluar masuk kelas berpakaian tanpa aturan dan hanya gelut saja sepanjang hari. Dan kisah akan berfokus pada seorang murid baru bernama Takuya Genji, seorang anak dari ketua Yakuza paling berbahaya di kota tersebut. Pada adegan ini, Genji terlihat mempilok nama seorang murid paling berkuasa di sekolah ini saat ini dan menggantinya dengan nama dia sendiri sebagai suatu simbol bahwa Genji berambisi besar untuk menjadi penguasa baru di sekolah Sujuran ini. Sementara itu kita akan melihat acara pembukaan tahun ajaran baru di mana di situ ada beberapa staf guru dan para siswa baru, dan saat ada seorang perwakilan siswa baru sedang membacakan sepatah dua patah kata, tiba-tiba ya, ada murid lain yang tiba-tiba menendangnya, di mana murid tersebut dengan polontongnya mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pria sejati dibutuhkan mental dan tinju yang kuat, dan dia berambisi untuk menjadi penguasa baru di sekolah Sujuran ini. Tiba-tiba muncullah seorang murid baru lain bernama Hiromi. Ini bebenguknya, di mana si Hiromi ini mengatakan bahwa si murid tersebut penuh omong kosong hingga terjadi keributan di antara para siswa tersebut. Tak lama satu sekolah pun dikejutkan dengan kemunculan para Yakuza di luar, di mana mereka sedang mencari salah satu murid bernama Serizawa, karena si Serizawa ini telah membuat salah satu anak buahnya masuk rumah sakit. Ini adalah Ken, salah satu orang kepercayaan bos dari kelompok Yakuza ini, di mana dia disuruh membeli minuman oleh rekan setimnya karena dianggap kurang memiliki sima untuk menggertak para murid di sekolah Sujuran ini. ジュース買ってきてもらあ、俺コーヒーがいいです。俺ホットポカリお前、あと頼んだぞ、お前。はいわかりましたセリザー出てこいや。 Dan ketika sekolahnya sedang didatangi oleh para Yakuza, sang penguasa sekolah Sujuran sendiri terlihat sedang berada di rumah sakit, dan inilah bebenguk Tamao Serizawa, orang terkuat di sekolah Sujuran. Sebenarnya dia belum bisa disebut sebagai penguasa sih, cuman sementara dialah orang yang paling kuat di Sujuran karena memiliki banyak sekali pengikut berkat perjuangannya dari kelas 1 sampai sekarang kelas 3. Ini adalah Tokyo, salah satu anak buahnya Serizawa, di mana si Tokyo ini didiagnosa mengidap penyakit kanker otak dan diharuskan mendapat operasi dalam waktu dekat. Terlihat bahwa Tokyo nampak menunjukkan dirinya baik-baik saja, yang padahal Serizawa diam-diam sudah mengetahui kondisi yang dialami oleh si Tokyo ini. Saat akan kembali ke sekolah, Serizawa pun meminjam motor milik si Tokyo, di mana sebenarnya Serizawa kurang begitu mahir dalam mengendarai motor, dan benar saja, dia menabrak sebuah mobil yang terparkir di sana. Tak lama muncullah polisi yang sedang mencari Serizawa, di mana polisi tersebut berniat untuk menangkapnya atas tindakan kekerasan yang membuat salah satu anak buah Yakuza masuk rumah sakit. Terjadi kejar-kejaran beradrenalin di antara mereka berdua, di mana mobil yang dikendarai Pak Polisi akhirnya terguling, yang membuat Serizawa mendapat masalah baru. Sementara itu para Yakuza tadi masih berteriak dengan memanggil nama Serizawa, tapi justru yang muncul adalah Takuya Genji, di mana saat Genji hanya numpang lewat, para Yakuza itu pun langsung menyerangnya, yang justru mereka sendirilah yang harus babak belur oleh Genji seorang. Jadi duta shampoo lain. Dulu pernah. Saat Serizawa muncul, betapa kagetnya dia saat melihat para tamunya sudah babak belur oleh murid baru, yakni Genji. Kemudian tak lama muncullah Pak Polisi tadi untuk menangkap Serizawa, hingga Genji akhirnya menyadari bahwa orang tersebut adalah Tamao Serizawa, sang murid terkuat di sekolah Sujuran. Dan inilah
Gross Zero. Selanjutnya kita akan melihat Genji sedang berada di sebuah bar di mana Genji ini sedang dekat dengan seorang gadis penjual sayuran bernama Ruka. Ini parasnya. Genji sendiri sebenarnya orang yang cukup baik dan tidak terlalu suka bertarung, namun karena statusnya sebagai seorang anak ketua Yakuza di kota tersebut membuatnya mau tidak mau harus bisa menguasai sekolah sujuran untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia cukup berpotensi untuk menggantikan posisi ayahnya kelak. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ketika Seri Jawa dan gengnya sedang bermain ludo, tiba-tiba muncullah Genji yang langsung menantang Seri Jawa untuk bertarung. Namun beruntung Tokyo yang merupakan sahabat lama Genji waktu di SMP